Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar bab 3 tentang penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan. Di sini kita akan pelajari tentang pengertian adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun klasifikasi adaptasi berdasarkan bentuknya ada 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Untuk adaptasi morfologi yaitu penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung lama untuk kelangsungan hidupnya, disebut dengan adaptasi morfologi. Kemudian yang adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ agar bisa bertahan hidup. Kemudian yang adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya dengan mengubah tingkah lakunya. Jadi untuk adaptasi morfologi ini adalah yang mengalami perubahan adalah bentuk organ tubuhnya ya. Kemudian yang adaptasi fisiologi adalah fungsi kerja organnya. Kemudian yang tingkah laku adalah dengan mengubah tingkah lakunya. Kemudian cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk memperoleh makanan. Kita lihat ya, yang pertama adalah dengan ada sesuai bentuk mulut. Nah, bentuk mulut ini ada yang tipe penggigit dan pengunyah, kemudian ada yang tipe penusuk dan penghisap, ada yang penjilat, ada yang penyerap. Kemudian kita lihat yang termasuk kupu-kupu. Kupu-kupu ini mempunyai mulut penghisap. Lihat ya. Jadi kupu-kupu ini menghisap madu. Kemudian kita lihat yang tipe penusuk dan penghisap. Penusuk dan penghisap contohnya adalah pada nyamuk. Nyamuk ini mempunyai bentuk mulut tipe penusuk dan penghisap ya. Kemudian ada lalat. Lalat ini dia termasuk tipe bentuk mulut penyerap ya. Jadi untuk menyerap makanannya. Kemudian ada jangkrik. Jangkrik ini termasuk tipe penggigit dan pengunyah. Kita pelajari sekarang tentang bentuk paruh dan kaki burung. Cirinya adalah seperti pada burung pipit, ini dia termasuk pemakan biji. Burung pipit ini mempunyai paruh pendek, tebal untuk memecah biji-bijian ya. Bentuk kakinya adalah kaki petengger. Kemudian kita lihat ada burung kolibri. Burung kolibri ini dia menghisap nektar. Bagaimana cirinya? Paruhnya kecil, panjang, runcing ya. Untuk apa paruh kecil, panjang dan runcing? Yaitu untuk memudahkan dia menghisap madu. Kemudian kita lihat burung pelikan. Cirinya apa burung pelikan? Cirinya adalah dia mempunyai paruh yang panjang, berkantung besar pada bagian bawahnya ya. Kemudian bebek. Bagaimana bentuk kaki bebek? Bentuk kaki bebek ini adalah termasuk kaki perenang yang berguna untuk berenang dan berjalan di lumpur ya. Nah, jenis paruh
burung elang. Kita lihat burung elang ya, tentunya udah pada kenal semua dengan burung elang. Burung elang ini dia termasuk hewan pemakan daging ya. Nah, bentuk paruhnya bagaimana? Bentuk paruhnya itu adalah melengkung ya. Kemudian kakinya, bentuk kakinya itu adalah termasuk kaki yang kaki pencengkeram ya. Jadi untuk mencengkeram mangsanya. Bentuknya itu pendek, kukunya melengkung tajam, dan juga kuat untuk mencengkeram mangsa ya. Sekarang kita lihat bentuk penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. Nah, adaptasi tingkah lakunya seperti bunglon ya. Bunglon itu dia merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat. Kemudian ada cumi-cumi. Cumi-cumi melindungi diri dari musuhnya dengan cara menyemburkan cairan seperti tinta ya. Kemudian ada ikan paus. Ikan paus muncul ke permukaan untuk menghirup oksigen. Sekarang kita lihat cara beberapa hewan untuk melindungi diri dari musuh. Ya, ada yang autotomi, ada yang mimikri, ada yang sengak. Ada yang menggunakan cairan hitam, berduri, kemudian ada juga yang dengan cara menggulung tubuhnya. Kita lihat kamuflase, ada yang berkamuflase. Kamuflase itu apa? Kamuflase adalah kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa. Bisa dengan menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya menyerupai lingkungan. Contohnya kulit bunglon berubah warna untuk mengelabui pemangsanya ya. Itu kamuflase. Kemudian kita lihat penyesuaian diri hewan terhadap cuaca ekstrim. Di situ ada seperti gambar apa itu? Penguin ya. Yang pertama adalah penyesuaian di kutub. Contohnya penguin dan beruang kutub ini akan menyimpan cadangan makanan lemak yang tebal di bawah kulit ya. Jadi di bawah kulitnya dia menyimpan lemak. Kemudian ada yang melakukan penyesuaian diri di gurun. Contohnya adalah unta. Bagaimana unta beradaptasi dengan lingkungannya untuk bisa bertahan hidup? Unta memiliki punuk yang berisi cadangan makanan berupa lemak yang akan dipecah menjadi energi ketika unta tidak menemukan makanan ya. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh WA Ustazah ya. Boleh tanya ke Ustazah, boleh hubungi Ustazah. Untuk tugas bab 3 yang pertama, kerjakan kuis di buku paket halaman 40. Tidak usah dikumpulkan. Nanti akan kita bahas ketika visit ya. Jika sudah mengerjakan, tolong checklist di link mutabaahnya di kolom tugas ya. Terima kasih. Mudah-mudahan penyampaian materi bab 3 bisa dipahami. Terima kasih atas waktunya. Silakan ditonton dan dengarkan sampai terakhir ya.